Saudara, untuk membahas lebih lanjut terkait usaha pemerintah mencari cadangan migas baru, kita sudah terhubung bersama External Relation Coordinator PT Pema Global Energy, Bapak Agus Salim. Assalamualaikum Pak Agus Salim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Agus, bagaimana perkembangan terkait dengan pencarian sumber migas baru ini Pak? Baik, terima kasih. Jadi, sebagaimana diketahui bahwa PT PGE atau Pema Global Energy merupakan satu anak perusahaan BUMN di Aceh yang kita telah beroperasi sejak melanjutkan ya dari sejak 18 Agustus 2021 kemarin, yaitu alih kelola dari Pertamina Hulu Energy ke PT Pema Global Energy. Nah, sebagaimana kita tahu bahwa kondisi kita sekarang produksinya mungkin memang berbeda dengan sebelum-sebelumnya. Mungkin pada masa Arun dulu, pada masa Exxon Mobil dulu dikelola oleh Exxon Mobil, kemudian Mobil Oil sampai dengan Pertamina. Dulunya memang di era tahun 70-an itu memang produksi kita mencapai sampai 3.000 mm. Nah, sekarang kita produksi kita mencapai 50 mm SCVD. Jadi ringnya itu sangat jauh sekali. Dan 50 mm SCVD ini kita keekonominya itu hanya bertahan sekitar 3 tahun lagi, lebih kurang sampai 2024. Oleh karena itu PT Pema Global Energy telah punya komitmen dengan pemerintah Aceh, yaitu komitmen kerja pasti kita atau KKP. Yang pertama adalah new development, yaitu kita mencari sumber-sumber migas yang baru. Yang kedua juga efisiensi. Nah, di dalam mencari sumber-sumber minyak baru, minyak atau migas yang baru, kita telah melakukan survei atau sosialisasi seismik. Jadi program seismik, sosialisasi seismik 3 dimensi, yang dulunya adalah masih 2 dimensi, tapi dengan teknologi sekarang kita melakukan 3 dimensi, yang sudah dimulai sejak minggu pertama Agustus kemarin. Nah, di dalam tahap sosialisasi ini kita melakukan sosialisasi di tingkat provinsi, kemudian di tingkat kabupaten kota, yaitu wilayah kerja kita mencakup Kabupaten Aceh Utara, kemudian Kabupaten Aceh Timur, juga di kemukiman. Nah, selain itu kita juga sosialisasi kepada semua stakeholder, termasuk dengan jurnalis. Alhamdulillah tanggal 23, 24 kemarin kita melakukan media gathering dengan 80 jurnalis yang ada di Aceh Utara, Aceh Timur, Banda Aceh, ya, terkait dengan program seismik kita. Nah, adapun lokasi atau wilayah seismik kita mencakup 13 kecamatan di Aceh Utara dan 1 kecamatan di Aceh Timur yang melingkupi 35 kemukiman dan 257 desa. Nah, wilayah area daripada lokasi seismik mencapai lebih luasnya adalah 250 km persegi. Oleh karena itu, kita mengharap kepada seluruh masyarakat, stakeholder, jurnalis juga, semua masyarakat bisa mendukung untuk kegiatan ini, karena ini menentukan untuk 20 tahun ke depan. Mudah-mudahan dengan seismik ini kita akan mendapatkan sumber-sumber migas yang baru, dan juga kita juga terus melakukan efisiensi. Baik Pak Agus, sesuai dengan yang Bapak katakan tadi bahwa ada beberapa tahapan nantinya yang akan dilakukan sebelum kita melakukan kegiatan seismik ini, salah satunya adalah sosialisasi. Nah, dari 257 desa yang akan disurvei seismik ini sendiri, sudah berapa daerahkah yang sudah dilakukan sosialisasi terkait dengan kegiatan ini, Pak? Totalnya ada 14 kecamatan, ya. Jadi 13 di Aceh Utara, 1 di Aceh Timur. Yang di Aceh Utara kita baru 8 kecamatan kita sosialisasi. Ya, ini masih dalam berproses. Nah, nanti setelah kita target kita di dalam bulan ini dan di September nanti kita sudah selesai untuk sosialisasi. Setelah tahapan sosialisasi itu selesai sampai ke tingkat pemukiman dan desa, setelah itu barulah kita melakukan persiapan operasi. Nah, untuk persiapan operasi tentu di sana kita akan melakukan pendataan awal, pendataan rumah-rumah, ya, karena wilayah operasi kita ini yang paling banyak kita lewati adalah wilayah pemukiman. Itu ada sekitar 21%, itu jumlah persentasenya. Dan kita menggunakan teknologi yaitu Fibros, yaitu menggunakan getaran, tidak menggunakan dynamic lagi. Jadi dengan getaran ini merupakan risiko yang paling bisa kita minimalkan. Nah, di dalam proses pendataan awal tentu kita mendata wilayah-wilayah pemukiman, persawahan, tambak, itu wilayah-wilayah yang akan dilalui. Nah, kemudian kita juga nanti akan melakukan perekrutan tenaga-tenaga penerjun desa yang membantu kita di dalam proses persiapan operasi. Setelah itu kita baru melakukan topografi,
setelah topografi kita inventory awal sampai dengan inventory akhir. Baru terakhir kita akan melakukan juga nanti bila ada pembayaran klaim terhadap dampak yang ditimbulkan. Dan kita juga sudah melakukan mitigasi terhadap dampak lingkungan yang akan terjadi nanti. Iya, Pak Agus Salim, setelah dilakukan sosialisasi, bagaimana melihat respon dari masyarakat sendiri hingga saat ini? Alhamdulillah masyarakat bisa menerima karena ini adalah kelangsungan, ini merupakan salah satu anak perusahaan daerah yang mengelola migas ya, dan masyarakat menerima, mendukung juga kita, tapi kita perlu terus mensosialisasikan. Jadi khususnya dengan teknologi terbaru sekarang yang menggunakan virus tidak melakukan dinamik lagi atau peledakan, dan ini kita sosialisasikan sehingga masyarakat bisa menerima dan bisa kita juga persiapan untuk mitigasi nanti. Dan alhamdulillah sejauh ini masih kita tidak ada kendala, masyarakat sudah menerima dan kita butuh dukungan semua pihak. Karena inilah untuk dengan harapan kita dengan adanya sumber-sumber migas baru, tentu ini merupakan masa depan. Karena sebagaimana diketahui bahwa tugas utama kita juga selain komitmen kerja pasti, kita juga tentu akan berikan pendapatan asli daerah nantinya. Iya. Sebagaimana yang tahun yang lalu kita sudah berikan dividen pada pemerintah Aceh sebesar 21,6 miliar. Dan kita juga sebagai pembayar pajak nomor 3 setelah Bank Aceh dan Bank BSI tahun yang kemarin. Mudah-mudahan kita terus berupaya seiring dengan itu juga dengan program-program CSR kita. Iya, tadi juga Bapak sudah menyampaikan bahwa memang sebanyak hampir 21% ya Pak, area pemukiman warga yang mungkin akan terdampak. Lantas bagaimana terkait memang disosialisasi, apakah nanti akan ada ganti rugi jika memang didapatkan seperti itu Pak? Ada. Itu namanya klaim ya, pembayaran klaim terhadap dampak-dampak yang terjadi. Oleh karena itu kita butuh nanti tentu ada pendamping desa atau tenaga humas desa yang mendampingi tim kehumasan kita nantinya di dalam pelaksanaan persiapan operasi. Jadi pendataan awal, baik itu di pemukiman, bangunan, maksud saya bangunan, kemudian tanaman, pesawahan, tentu itu ada. Ya, kita sudah siapkan. Baik Pak Agus, jika kita berandai-andai hasil seismik nanti kita menemukan banyak potensi sumber migas nantinya, apa yang akan direncanakan oleh PT PGS sendiri? Apakah kita akan mengeksplorasi dan eksploitasi seluruhnya atau memilih beberapa saja untuk tahap awal? Baik, terima kasih. Tentu dengan teknologi seismik 3G atau 3 dimensi ini kita akan nanti bisa mappingnya akan tampak di mana titik-titik sumber-sumber migas baru. Dan insya Allah target kita tahun depan kita sudah bisa melakukan drilling atau pengoboran. Mudah-mudahan dari pengoboran ini kita akan mendapatkan sumber-sumber migas baru yang nanti ya untuk kita semua lah, untuk pemerintah Aceh, masyarakat. Ya, terima kasih Pak Agus Salim, luar biasa tentunya. Ya. Semoga harapannya ini menjadi langkah baru Pak ya untuk income sendiri untuk pemerintah Aceh, dan mudah-mudahan ini menjadi hal yang baik ke depannya untuk masyarakat Aceh. Sekali lagi terima kasih Pak Agus Salim selaku External Relation Koordinator PT PGE atau PEMA Global Energy. Selamat bertugas kembali Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.